Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our online class. Today we are going to continue our lesson about cause and effect. Nah, kan di video sebelumnya Miss sudah menjelaskan apa itu cause and effect conjunction, dan juga sudah Miss jelaskan ya beberapa kata hubung yang kita gunakan ketika kita ingin membuat sebuah kalimat yang fokusnya terhadap effects ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke contoh-contoh kata hubung yang sering digunakan di dalam cause and effect. Oke, ini adalah beberapa contoh single words-nya ya yang kita gunakan untuk kalimat yang fokusnya ke cause atau effect, dan juga ke cause yang fokusnya itu cause itu adalah sebab, dan juga effect ya atau akibat. Nah, sekarang kita mulai materinya. Ini yang misalkan jelaskan. Yang pertama kali itu single words yang kita gunakan untuk kalimat yang fokusnya cause ya atau sebab. Oke, yang pertama di sini ada the reason for ya, yang artinya mengapa atau penyebab dari ya, the reason for itu. And then it is followed by noun because there is a preposition for. Nah, jadi the reason for itu setelahnya pasti noun ya, karena dia ada preposition. Nah, apa sih itu preposition, Miss? Preposition ini adalah kata yang menghubungkan noun ya, kata benda ataupun pronoun atau kata ganti ya, pronoun itu dengan kata lain di dalam satu kalimat. Nah, contohnya seperti ini. The reason for landslide in my village is deforestation by illegal miners. Nah, di sini the reason for-nya atau single words-nya itu ditulis di awal kalimat ya. Kemudian yang landslide itu adalah noun-nya. Nah, itu adalah noun ya. Noun atau objek dari preposition for. Oke. Lanjut lagi ke single words yang kedua, yaitu on account of, yang artinya sebab atau karena. It is followed by noun because there is a preposition of. Nah, jadi sama ya, sama dengan yang single words the reason for itu. Yang on account of itu setelahnya diikuti oleh noun. Kenapa? Karena ada prepositionnya, yaitu of ya. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. The concert is cancelled on account of coronavirus plague. Nah, jadi yang sinyal words-nya dia ditulis di tengah kalimat ya, tanpa ada koma, tanpa ada apapun ya, langsung saja, karena ini adalah satu kalimat. Kan biasanya kalau misalkan ada koma-komanya gitu ada dua kalimat yang kita hubungkan ya. Kalau ini kan hanya satu kalimat, kemudian yang dihubungkan yaitu noun. Ini artinya konser dibatalkan karena adanya virus corona. Bring about artinya menyebabkan. It is followed by noun because there is a preposition about. Nah, di sini about juga termasuk preposition ya, makanya setelahnya dia harus ada noun-nya. Contoh kalimatnya, the news of coronavirus bring about panic all over the country. Ini artinya berita tentang virus corona menyebabkan kepanikan di seluruh negara. Nah, jadi tuh panic ini di sini adalah noun ya.
Kepanikan itu adalah kata benda. Kemudian next, give rise to, yang artinya penyebab terjadi, ataupun juga bisa kita artikan sebagai menjadi penyebab ataupun menimbulkan. It is followed by a noun because there is a preposition to. Nah, pokoknya tuh setiap preposition harus diikuti oleh noun ya. Contoh kalimatnya, illegal parking lot give rise to the traffic jam in the city. Ini artinya parkir ilegal ya, tempat parkir yang ilegal itu menjadi penyebab kemacetan di kota. The traffic jam ini adalah noun ya. Next, created by, yang artinya disebabkan oleh. It is followed by noun because there is a preposition by. Nah, by juga dia termasuk ke dalam preposition ya. Jadi harus setelahnya itu adalah noun. Nah, created by ini artinya disebabkan oleh. Kemudian contoh kalimatnya, the big crash between truck and bus created by low visibility. Nah, low visibility di sini itu termasuk ke dalam noun. Nah, arti kalimat ini adalah tabrakan besar ya, yang ini artinya tabrakan besar di antara truk dan juga bus itu disebabkan oleh rendahnya keseimbangan ya. Kemudian yang selanjutnya ada contributed to, yang artinya penyebab. It is followed by noun because there is a preposition to. Ya, sama kayak give rise to ya, ini preposition yang ada di contributed. Kemudian contoh kalimatnya, greed and corruption contributed to devastation of this country. Next, led to, artinya itu menyebabkan. Nah, di sini ini diikuti oleh subjek dan juga kata kerja. Lah, bukannya ya, kalau to itu termasuk preposition, Miss. Nah, kita langsung saja ya lihat ke contoh kalimatnya. The problem led him to leave his girlfriend. Nah, di sini led to-nya itu tidak digabungkan ya. Jadi led itu sama to-nya itu dipisah. Oke ya, yang misalkannya di sini ada kata him ya di tengah-tengah. Led to itu ada him. Nah, him di sini itu sebagai objek. Oke, ya. Terus to juga sebenarnya dia itu sebagai preposition. Ya, tapi kan tadi katanya kalau misalkan preposition itu adalah kata yang menghubungkan noun pronoun dengan kata lain kan? Iya, benar. Nah, si live ini dia itu verb tapi namanya adalah verb infinitif. Kenapa disebut dengan verb infinitif? Karena verb infinitif itu fungsinya sebagai noun. Ya, jadi live di sini adalah noun ya. Verb yang fungsinya sebagai noun. Oke. Ini artinya karena kecerewetannya ya menyebabkan dirinya ditinggalkan oleh pacarnya. Oke ya, selanjutnya di sini ada unless yang artinya kecuali jika. It is followed by subject and also verb. Nah, unless ini diikuti oleh subjek dan juga verb ya. Dia tidak diikuti oleh noun karena
dia tidak ada prepositionnya. Nah, jadi intinya itu kalau misalkan ada prepositionnya, pasti setelahnya itu diikuti oleh noun. Contohnya dari sinyal words unless, yaitu you won't pass the exam unless you study hard. Ini artinya kamu tidak akan lulus ujian kecuali jika kamu belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, di sini yang menjadi sebab ya atau cause-nya itu adalah you study hard. Ya, kalau kamu belajar dengan sungguh-sungguh, nanti efeknya atau akibatnya kamu pasti lulus ujian.